Latar belakang. Setelah tahapan awal penulisan artikel ilmiah dimulai dengan pencarian ide penelitian dan rancangannya. Pelaksanaan penelitian, penulisan, rangkaian penelitian beserta hasilnya ke dalam bentuk tulisan yang sistematis mengikuti metode penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya adalah mempublikasikan artikel ilmiah kepada publik. Pada bab ini dijelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mempublikasikan artikel ilmiah, hasil penelitian beserta contoh pengunggahannya. Namun sebelumnya terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum mengirim artikel ilmiah ke jurnal yang diinginkan. Di antaranya adalah harus mengetahui secara pasti kriteria penilaian artikel ilmiah yang menjadi standar. B. Tujuan makalah. Publikasi atau penerbitan karya ilmiah dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain memperoleh saran untuk lebih baik dalam membuat tulisan ilmiah. Apabila kita membuat tulisan ilmiah dan untuk mempublikasikannya, maka pihak penerbit akan melakukan seleksi terhadap tulisan yang mereka terima. Selain itu, mereka juga akan memberikan masukan positif agar penulisan dapat memperbaiki karyanya. Publikasi karya ilmiah juga sangat berguna dalam meningkatkan skill dan rasa percaya diri dari si penulis. 2. Mempunyai jaringan lebih luas. Semakin banyak karya ilmiah kita yang kita publikasikan, maka itu akan memperluas jaringan pertemanan atau relasi pun akan berkembang. Karena pembaca yang tertarik dengan tulisan kita, mereka selalu ingin mencari tahu perihal tentang kita sebagai penulis. Oleh sebab itu, apabila tulisan kita dibaca banyak orang, itu tentunya akan mendatangkan keuntungan tersendiri, entah dari segi bisnis, finansial, dan lain-lain. Sehingga jangan bosan untuk selalu berupaya memproduksi karya ilmiah terbaik supaya bermanfaat bagi semua. 3. Ikut andil dalam menuntaskan suatu permasalahan. Sebuah permasalahan sosial yang timbul di kehidupan ini dapat diselesaikan dengan adanya karya ilmiah, hasil penelitian yang telah kita tulis. Apabila tulisan itu dipublikasikan secara luas hingga level internasional, maka itu dapat menjadi problem solving berkualitas. Manfaat makalah. 1. Memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Saat kita membuat tulisan ilmiah yang berkaitan dengan bidang ilmu kita dituntut untuk membaca banyak referensi. Referensi tersebut dapat berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, publikasi ilmiah, dokumen-dokumen negara, artikel daring, hingga berita harian. Dengan membaca banyak referensi, tentu pengetahuan kita juga akan bertambah. 2. Latihan persiapan untuk tugas akhir. Tugas akhir merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa. Meskipun seringkali tugas akhir tersebut menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa karena berbagai hal, seperti banyaknya revisi yang menyebabkan wisuda tertunda, atau juga tidak tahu memulai penulisan ilmiah. Berlatih menulis artikel ilmiah ialah salah satu caranya yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, karena saat menulis artikel ilmiah, kita akan mempraktekkan secara langsung beragam bentuk metode penelitian yang dipelajari di dalam kelas. 3. Portofolio. Ketika artikel yang kita tuliskan berhasil melewati serangkai seleksi yang dilakukan oleh reviewer dan editor, maka salah satu hal yang pasti ialah kita memperoleh pengakuan bahwa artikel kita telah tulis dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Portofolio tersebut berguna bagi kita yang berniat untuk melamar pekerjaan lembaga-lembaga yang kita tuju. Salah satu syarat wajib bagi seseorang yang akan menjadi seorang akademi atau dosen, bagi kita yang ingin melanjutkan karir di bidang akademi, contohnya saja sebagai dosen maupun jenjang akademisi lainnya, memiliki artikel yang telah diterbitkan oleh jurnal terakreditas menjadi syarat wajib. Jalan untuk menjadi profesor, mendapatkan gelar profesor ialah pencapaian tertinggi bagi siapapun yang
bercimpung dalam dunia akademi. Misalnya, profesor ialah pangkat dosen tertinggi di perguruan tinggi. Sebutan lainnya yaitu mahaguru dan guru besar. D. Pembahasan 1. Definisi publikasi artikel ilmiah. Publikasi artikel ilmiah adalah tempat hasil penelitian dan pengetahuan yang diperoleh dari sains yang dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia. Hasil tidak akan berguna bagi siapapun jika tidak tersedia bagi pakar lain untuk didiskusikan, dievaluasi secara kritis, dan dikembangkan. Publikasi artikel ilmiah merupakan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Publikasi ilmiah bisa dikatakan sebagai bentuk aktualisasi dari mempublikasikan karya berupa dokumen, poster, manuskrip, abstrak, dan sejenisnya, yang tentu saja bersifat ilmiah atau medis, di mana untuk di dalamnya sendiri biasanya mencangkup validasi data, hasil uji klinis, atau informasi lain apapun mengenai atau terkait dengan produk berlisensi. Di Indonesia umumnya, penulisan dan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia dan terlebih lagi jurnal internasional masih relatif kurang. 2. Jenis-jenis publikasi artikel ilmiah. A. Paper makalah. Penelitian paper adalah artikel yang diterbitkan dari jurnal internasional dan jurnal nasional dengan bercirikan ilmiah, bergaris dan beberapa halaman hingga beberapa lusin halaman. Dalam ilmu alam, paper penelitian saat ini telah menjadi alat paling penting untuk mengkontaminasikan hasil. Adapun untuk struktur kepenulisan paper dengan yang sangat sama terdiri dari 1. Abstrak. Ringkasan singkat dari semua informasi relevan yang terkandung di dalam paper. Struktur penulisan abstrak berasal dari era pradigital ketika orang harus mencari materi dalam volume besar dan membutuhkan ringkasan yang sangat singkat tentang data apa yang tersedia untuk membuat proses ini efisien. Metode ini masih berlaku sampai sekarang ketika mencoba mempersempit pencarian informasi secara manual. 2. Pengantar atau pendahuluan. Pendahuluan menguraikan keadaan penelitian saat ini dan konteks penelitian yang disajikan. Seringkali itu akan mencakup pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti yang sama dan bagaimana hasil baru berhubungan dengan itu. Karena pendahuluan menyatakan banyak materi, latar belakang, dan sedikit atau bahkan tidak ada penelitian asli. Biasanya berisi sebagian besar kutipan. 3. Eksperimental. Bagian eksperimen mencakup bahan metode penelitian dan menjelaskan prosedur yang digunakan dalam makalah. Metode ini seringkali penuh dengan detail teknis, frekuensi spektrometer yang tepat, spesifikasi peralatan bahkan yang digunakan atau sumber data penelitian. 4. Hasil adalah uraian dengan cara yang cukup jelas menyatakan hasil eksperimen atau penelitian yang dilakukan. Bergantungan pada ketentuan yang ditetapkan, hasil dapat tercampur dengan diskusi. Bagian hasil juga dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang membentuk bagian paper yang berbeda. Misalnya, satu bagian mungkin membahas temuan eksperimental, sementara yang lain melihat model komputer yang digunakan untuk mendukung eksperimen tersebut. 5. Diskusi. Jika terpisah dari hasil, bagian ini menempatkan hasil penelitian ke dalam konteks yang lebih luas, menganalisis signifikansi nas atau tidak, dan menyarankan penelitian tambahan. Terkadang ada bagian kesimpulan, terpisah menjelang akhir paper yang merangkum lebih lanjut hasil dan implikasi penting. 6. Ucapan terima kasih. Selain penulis utama yang didefinisikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas sebagian atas keseluruhan paper, individu yang tambahan dapat berterima kasih atau kontribusinya. Ini termasuk staf teknis atau akademisi lain yang mungkin telah membahas atau menyarankan perbaikan, tetapi tidak secara langsung mengambil bagian dalam penelitian. 7.
Referensi di seluruh arti artikel pernyataan apapun akan didukung dengan catatan untuk literatur tambahan. Ini dinyatakan referensi di bagian akhir paper. Referensi tidak selalu muncul di akhir, tetapi mungkin muncul sebagai catatan kaki di bagian bawah halaman sehingga dapat dibaca tanpa membenturkan ke halaman belakang kertas setiap kali. B. Artikel review. Artikel jurnal yang merangkup status pengetahuan dalam bidang penelitian tertentu dengan mengutip semua studi terbaru yang relevan tanpa menyajikan data yang baru sendiri. Selain jenis-jenis publikasi ilmiah seperti yang telah disebutkan di atas, ada pula jenis-jenis publikasi ilmiah lainnya yang mungkin pula berisi surat kepada editor, resensi buku, atau jarang jenis artikel lainnya. C. Buku pelajaran. Menyajikan status pengetahuan dalam bidang sains tertentu dalam format yang mudah diakses. Ini dapat ditujukan untuk audiens yang sangat berbeda, mulai dari siswa sekolah hingga ilmuwan profesional lainnya yang mungkin ingin menggunakannya sebagai referensi untuk program universitas mereka sendiri. D. Proceeding konferensi. Kumpulan abstrak bisa juga dipublikasikan, yaitu berupa ringkasan singkat pembicaraan atau poster yang dipresentasikan pada konferensi ilmiah dalam bentuk buku. Apabila mengikuti proceeding ini juga memiliki tingkat penilaian yang tinggi dalam acuan artikel yang terpublikasikan. E. Monografi. Sebuah buku yang cakupan pastinya bergantung pada bidang penelitian. Secara harfiah, itu berarti karya yang bertujuan untuk menyajikan semua yang diketahui tentang subjek tertentu. Dalam biologi organisme, ini mengacu pada perlakuan taksonomi menyeluruh dari semua spesies dari sekelompok organisme. F. Flora atau fauna. Panduan lapangan buku-buku biologi tentang organisme yang dapat membantu mengidentifikasi nama ilmiah, tumbuhan, atau hewan di wilayah tertentu dan memberikan informasi tambahan tentang spesies tersebut. Bisa dikatakan bagian daripada bentuk publikasi penelitian.